kesempatan untuk berinvestasi di properti itu sangat terbuka lebar. Jadi kesalahan properti yang pertama dalam investasi yaitu kalau melalui pembelian cicilan itu jangan sampai lapse. Bagaimana 7 tahun sekali itu kita bisa beli properti, Pak. Wah, ya. Oke. Jadi kita pensiun itu kita tenang, bahkan membeli properti dalam waktu 3 bulan. Mungkin nggak sih dengan penghasilan 5 juta per bulan? Halo, selamat pagi rekan-rekan properti semua. Apa kabar? Saya berharap rekan-rekan semua baik-baik saja. Iya, sesuai dengan yang kemarin, video sebelumnya kita menginfokan kalau Database Property Podcast ini kita akan mengundang praktisi-praktisi properti, agent, bahkan mungkin nanti kita juga mengundang buyer-buyer untuk tahu ilmu properti, lalu perkembangan properti yang ada di Indonesia seperti itu. Dan pada hari ini sudah bergabung dengan kami Bapak Alexius Sutojo Tejo Sukmono sebagai praktisi atau pemerhati properti di Indonesia. Halo Pak Alek, apa kabar? Halo semuanya. Iya, Pak Andreas, kabar saya baik, sehat-sehat saja. Iya, semoga kita terus semakin baik ke depannya dengan kondisi saat ini ya. Semoga Amin. Nantinya pandemi udah menjadi endemi lagi dan segala aspek bisa berkembang lebih pesat, terutama di properti ya Pak Alek. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Alex sudah bisa join dengan kami di Database Property Podcast pada hari ini. Iya, sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal, kita mau gali-gali nih dengan Pak Alex terkait dengan materi-materi atau apa saja sih yang diketahui oleh Pak Alex supaya nantinya rekan-rekan Database Property Podcast ini bisa tahu dan juga menambah ilmunya tentang properti di Indonesia. Seperti itu. Pak Alex, mungkin saya supaya teman-teman rekan-rekan properti tahu juga ya, latar belakangnya Pak Alex ini apa sih? Seperti itu. Iya, teman-teman sekalian, Pak Andreas, saya sebetulnya kalau bicara soal latar belakang, kalau saya sekolah sih teknik ya. Oke. Ya, saya sekolahnya teknik, tapi tekniknya teknik mesin. Tapi dalam perjalanan hidup saya mulai kerja di marketing. Jadi sebetulnya nggak nyambung marketing, saya jualan. Gitu ya. Iya. Nah, waktu saya 25 tahun yang lalu, saya sangat tertarik di dunia properti. Jadi mulai belajar properti itu mulai dari melihat iklan koran. Oke. Saya belajar properti itu sejak tahun 97-an. Oke, sudah lama ya. Ya, 2006, 2007 ya melalui holding tempat saya berbisnis, saya juga mulai mengembangkan di bidang konsultan properti. Jadi konsultan properti, saya pemerhati juga. Saya juga ya apapun yang berkaitan sama properti biasanya saya kejar. Pameran-pameran properti keliling negara lain saya sempatkan melihat properti seperti itu. Oke. Wah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu, Pak Alek, memang apa sih yang membuat Pak Alek itu tertarik di dunia properti? Ya, yang membuat saya tertarik di dunia properti adalah ketika saya dalam hidup saya pertama kali mengunjungi luar negeri. Ya. Jadi ketika pertama kali saya mengunjungi luar negeri itu tahun 2001, saya melihat kondisi luar negeri ini ternyata luar biasa maju, luar biasa pesatnya, terutama di lingkungannya. Jadi gedung-gedung cakar langit. Ya waktu itu saya ke Singapura, saya ke Thailand, tahun depannya saya ke Cina. Saya lebih syok lagi, ya, karena kan saya orang daerah Pak Andreas, saya kan tinggalnya di Surabaya.
Iya. Nah, saya lihat Jakarta itu sudah paling heboh kan, artinya sudah maju sekali. Tapi begitu saya ke Singapura, saya melihat, wah, Singapura ini puluhan kali lipat dibandingkan kota Jakarta yang disebut metropolitan. Begitu Oke. saya ke Shanghai, langsung saya lemes. Kenapa lemes? Ternyata apa yang saya eh, lihat Singapura ini sebagai the best-nya, ternyata Shanghai itu jauh meninggalkan Singapura. Gedung-gedungnya itu ada salah satu hotel yang saya masih ingat, itu bentuknya unik ya, desainnya unik sampai ada lubangnya itu pesawat pesawat kecil ya, itu bisa masuk loh di lubang Wah, luar gedung biasa. itu. Jadi pesawat aja bisa masuk gitu loh Iya, dalam iya. gedung. Ah, Seperti itu. Jadi ini yang membuat oke. saya merasa harus ini, karena pertumbuhan manusia itu kan terus ada, peradaban kan terus ada. Nah, ini Betul. properti ini salah satu aset investasi maupun tempat yang sangat dibutuhkan manusia, baik untuk Hmm, istirahat, untuk bekerja, betul. untuk membuat inspirasi, untuk sekolah. Ya kalau zaman dulu, zaman saya kecil kan properti identik dengan rumah. Hmm. Tapi sekarang properti ini banyak. Iya, iya. Menarik banget ya. Dari pengalaman Pak Alex luar negeri, melihat properti-properti di sana yang luar biasa, yang tadinya nggak kepikir ya, oh ternyata kayaknya di Jakarta udah oke banget, tapi ketika kita keluar, eksplor lebih, ternyata lebih luar biasa lagi di luar sana ya. Ya, sampai ke Jepang pun, wah, di Jepang itu properti betul-betul dihargai, eh, betul-betul diperhatikan, dan bukan hanya di Jepang ya Pak Andreas, selama 25 tahun saya keliling Indonesia pun, saya kaget, syok. Dulu saya ditawarin beli tanah di Papua, saya ditawarkan beli tanah di Kupang, NTT. Awalnya saya tidak menghargai atau tidak mendengarkan. Bayangkan saja Pak Andreas, kita turun pesawat itu di bandara, kalau di kota Kupang itu tahun 2000-an itu betul-betul ya biasa saja gitu loh. Sebuah daerah tandus, kering, dan selang 5 tahun itu berbanding terbalik. Oh, iya, Jadi iya. nyesek, nyesek ya, nyesek. Bayangkan harga yang ditawarkan waktu itu sekitar per meternya 150.000, dalam lima Oke. tahun sudah di atas 1 juta. Wah, Ya, itu tepatnya perkembangannya 2 juta lebih loh per meter dalam perkembangannya waktu jauh lima banget. tahun. Jadi betul-betul membuat saya shock. Juga saya ke Ambon gitu ya. Ternyata di Ambon harga tanah 5 juta per meter itu banyak banget gitu loh. Itu kejadian tahun 2010-an gitu loh. Iya, Saya iya. bisa membayangkan apa yang terjadi di Ambon, di Kupang, juga di Papua. Sekarang maju banget gitu. Hotel-hotel bintang berbintang juga banyak di sana. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau menurut Pak Alex sendiri, bagaimana sih sekarang Pak perkembangan properti di Indonesia, Pak? Ya, perkembangan properti di Indonesia sangat bagus sekali, bukan hanya di Indonesia ya, melainkan di dunia. Kalau menurut data yang saya baca, saya suka sekali dengan dunia properti. Saya lihat-lihat, ternyata angka rasio orang memiliki properti, jadi penduduk sebuah negara yang memiliki properti, angka rasionya itu ternyata tidak sampai 2, bahkan tidak sampai 1. Maksudnya begini, ada kan tetangga kita, kenalan kita, orang lain yang punya properti itu 5, 10, orang-orang yang kaya, yang luar biasa, uangnya banyak, bahkan bisa punya 100. Pengembang properti kan punya banyak kan. Nah, ternyata angka rasionya kalau saya lihat ya, berdasarkan, nanti Anda teman-teman boleh cek di Wikipedia, silakan cek aja di Wikipedia rasionya. Saya mendapati ternyata orang Rumania ini yang
ranking nomor 1, 96%, 96,1% Romania. Artinya tidak semua penduduk punya satu properti. Ya, Wah, tapi hampir ya, 96%. Yang mengejutkan saya, India juga cukup baik ya, 86%. Yang mengejutkan saya, negara yang sangat maju menurut saya, seperti Korea Selatan, ya maju. Bahkan Malaysia boleh dibilang maju kan. Itu angkanya di bawah itu, jauh di bawah itu, oh, 70 oke. persenan. Bahkan Amerika sendiri 65%, Pak. Amerika sendiri. Ya. Iya, Jadi iya. Anda boleh cek di Wikipedia rasio ownership home seperti itu. Nah, Rasio ownership home ya. ya. Nah, diketik aja di situ Korea Selatan itu 56% loh. Hmm. Hong Kong sendiri 22%. Wah, Artinya apa? Artinya kesempatan untuk berinvestasi di properti itu sangat terbuka lebar. Karena seperti tadi yang saya katakan, properti bukan hanya untuk tempat tinggal. Sekarang ada orang khusus ya. Kalau zaman dulu potong rambut, tapi ini ada yang khusus apa? Cat kuku. Ya, oh, ada yang khusus gunting kuku, manicure, pedicure ya, ya. Mereka butuh properti kan? betul. Kan itu dilakukan di salon atau uh, ya buat alis gitu ya. Buat alis loh. Itu tempatnya khusus. Jadi properti sekarang betul-betul berkembang, bahkan fungsinya sendiri-sendiri. Orang les Muay Thai aja butuh properti kan, butuh Betul. space kan, butuh Betul. ruangan seperti itu. Nah, sedangkan luasan daratan di dunia itu kan perkembangannya sangat lambat. Ya. Iya, iya. Contoh pulau di apa namanya, pulau direlokasi gitu. Maaf, bukan pulau tetapi laut Iya. direlokasi. Dari mana laut direlokasi? Dari gunung. Nah, kalau gunungnya sudah mulai habis, terus mau relokasi model apa kan seperti itu. Betul, betul. Kan nggak mudah juga ngambil tanah di bukit atau di gunung kan butuh investasi dana yang luar biasa besar. Luar biasa, betul. Nah, seperti itu. Negara kita perkembangan penduduknya kan juga signifikan bagus. Ya, penduduknya banyak nih. Ya. Nah, otomatis kan Pulau Jawa Betul. sekarang cari lahan. Kalau untuk kota Jakarta sendiri, lahan 1 hektar untuk Jakarta bagaimana? Mungkin nggak tanah ya. Iya, iya. Sedangkan 1 hektar, Pak, 5.000 meter aja susahnya bukan main gitu. Iya. Nah, dan itu Semakin sulit. mengikuti. Kota Surabaya juga sama, Pak. Cari lahan 5.000 itu susah bukan main. Susah ya. Iya, Iya. iya. Wah, ini benar-benar menarik ya kalau pembahasan tentang properti. Iya, Pak Alek, Pak. Bahkan ya informasi aja untuk teman-teman boleh cek ya. Untuk teman-teman yang di Surabaya juga bisa cek perkembangan properti, perumahan, perkantoran, tempat bisnis yang tahun 2000-an bahkan tahun 90-an harga ruko itu di bawah 50 juta. Ya sekarang harga rukonya sudah 3 miliar lebih. oh, oke. Ya tahun 2000-an harga tanah di Surabaya Barat betul-betul masih ratusan ribu. Sekarang saya dengar terakhir itu sudah sekitar 80 juta per meter. Oke. Wah, keren ya. Ya, lebih menarik. Yang lain juga menarik, emas juga, mata uang juga, saham juga. Tapi kalau properti kan enggak akan pernah bertambah. Ya. Iya, betul. Lahan, Pak. Iya, betul. Lahannya makin sedikit ya. Makin Buktinya sedikit. pada reklamasi udah ada dan lain-lain ya, seperti itu ya, Pak ya. Ya, sampai-sampai orang-orang yang sukses, yang luar biasa, triliuner, sampai memikirkan pindah planet kan. Betul, betul. Oke, Pak Alek, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ketika kita memilih properti itu, apa sih Pak yang mesti diperhatikan, Pak?
Baik, terima kasih banyak. Saya sendiri awalnya juga tidak bisa membayangkan memiliki properti, aduh, lama banget ya, susah banget. Ternyata tidak seperti itu. Ya, dengan kita belajar, dengan kita memiliki ilmu, kita juga mau terjun, tentunya ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena properti itu bisa dimiliki oleh siapapun, bahkan teman-teman yang punya penghasilan, ya penghasilan normal sajalah, atau boleh dibilang UMK ya. Nah, itu ternyata bisa memiliki properti dengan angsuran. Sekarang properti angsurannya tidak butuh belasan juta, tidak butuh jutaan, bahkan ada yang di bawah 1 juta pun itu juga bisa kita memiliki properti. Jadi yang pertama adalah semangat dulu. Jadi kalau semangatnya ada, keyakinannya ada, maka di situ kita bisa lebih antusias dalam belajar. Setelah semangat ada, baru kita bicara soal pemetaan dana, ya, pemetaan dana. Jadi kita harus disiplin, Pak, karena kan mindsetnya properti itu, rumah itu nanti saja, aduh belum terpikir, kebutuhan hidup banyak, padahal salah satu kebutuhan hidup ya menurut saya ya teman-teman ya, sandang, pangan, papan. Nah, papan ini kan properti. Iya. Nah, setelah budgetnya diatur, ya, budget diatur itu simple, sederhana. Jangan bayangkan harus butuh bertahun-tahun. Kalau kita set up saja, apa yang membuat uang kita cepat habis ya? Kok saya nggak bisa nabung untuk DP properti, DP rumahnya? Kok nggak bisa nabung, gimana ya? Nah, caranya adalah kita mengetahui dulu budget yang terbanyak dalam hidup ini, yang menghabiskan uang ini apa. Oh, makan, oh transportasi, oh teknologi. Teknologi loh, siapa yang ganti handphone setahun sekali atau 2 tahun sekali? Setiap versi baru keluar ganti gitu ya Pak? Iya, ya ini sayang sekali. Padahal kelihatannya, oh nggak apa-apa kan dicicil. Teman-teman sekalian, Pak Andreas, 200.000, 300.000 per bulan, itu sama saja sepertiga, seperempat dari angsuran kita memiliki properti perdana kita. Ya, memiliki properti tidak harus ditempati, teman-teman. Banyak yang bilang, wah properti, aduh jauh dari tempat kerja saya, tidak harus ditempati. Seperti tadi cerita saya kan, kalau tanah di luar pulau masih ada yang 150.000, 200.000 per meter, ya untuk memiliki 100 meter persegi, 150.000, 100 meter kan 15 juta. Betul ya? Iya. Nah, 15 juta kan mungkin kalau kita mau menabung, kita disiplin, bisa jadi loh 1-2 tahun itu bisa terpenuhi seperti itu. Jadi makan saya budget, Pak. Jadi makan itu saya budget, pakai sistem yang sederhana saja. Ya, saya beli amplop 1 box, saya tulis tanggal 1 sampai 31. Ya, setiap hari biasa saya budget makan, terserah dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya, mau 50.000, mau 60.000 kan bisa sebetulnya. Nah, itu kalau hari Sabtu atau hari Minggu menyenangkan diri, boleh ya, boleh. Sejak jomblo saya, oh iya kalau Sabtu saya tambah budgetnya, saya tambahkan 20-30%. Jadi dengan begitu saja menarik. Ternyata pengeluaran makan saya bisa saya kendalikan. Setiap pendapatan saya potong di awal 10% untuk dana investasi untuk aset. Seperti itu. Jadi setelah langkahnya itu uang sudah disiapkan, setidak-tidaknya untuk down payment. Baru kita sering-sering tuh Pak baca informasi. Ya, lihat sekarang teknologi makin canggih. Jadi kita bisa memanfaatkan YouTube, membaca iklan ya di web mengenai properti. Jangan
hanya melihat di lingkungan Anda. Kita harus lebih terbuka melihat di lingkungan yang lain. Selama jangkauannya dekat sama bandara udara, ya, selama jangkauannya dekat sama transportasi, properti itu pasti memiliki nilai jual yang baik. Prasarananya dulu, itu. Iya, apalagi Ini loh, sekarang Pak, udah semakin banyak ya. saya sekarang tertarik suatu saat ya saya kepingin punya properti di Jepang, ya. Oke. Ya, ternyata harganya Pak atau di Amerika gitu ya, ternyata harganya tidak lebih mahal dibandingkan di negara kita. Wah, Ya, seperti itu. iya, iya. Oke. Wah, ini menarik ya. Pokoknya yang paling penting adalah pemetaan dana kita juga, kita dulu ya Pak ya. Ya, semangat dulu. Ya, semangat. Ya, kalau nggak ada semangat, mau dananya ada, itu tangan kita tidak scroll handphone kita tidak mencari informasi. Ya, seperti teman-teman yang ada di Banten, misalnya ya, di Tangerang, tahun 2000-an Tangerang harga berapa, sekarang harga berapa kan? Iya, betul sekali. Banten juga luar biasa loh. Iya. Sekarang semakin banyak ya. Kalau kita lihat di pameran-pameran properti atau mungkin yang seperti tadi Pak Alex infokan cari informasi tentang properti itu semakin lama semakin banyak ya. Ya. Apalagi transportasi khususnya kita ambil contoh seperti di Jakarta ya Pak ya. Ada MRT, ya MRT fase keberapa sekarang sudah mulai berjalan juga, LRT. Jadi semakin banyak ya. Ya, dan jangan takut memiliki lahan walaupun masih minimal ya. Lahan 50 meter, 60 meter, itu sudah kelasnya kalau kita nginep di hotel nih Pak, kita nginep di hotel. Kamar luas 50-60 meter ini sudah kelasnya kelas jauh di atas deluxe gitu loh. Betul. Ya, 60 meter ini sudah Grand Deluxe, kelasnya sudah tinggi, udah hotel bintang 5 itu. Iya, betul sekali. Selanjutnya nih Pak Alex, ketika kita memilih properti, apa yang harus kita hindari? Ya, karena kita tahu sendiri ya, properti adalah sebuah investasi aset yang sangat berharga. Jadi sebetulnya kenapa saya terjun di dunia properti, karena orang itu melepas properti kalau pertahanan terakhirnya sudah lepas semua. Kalau orang butuh uang, dana, mobil dijual dulu, perhiasan dijual dulu, semuanya dijual dulu. Yang paling terakhir yaitu properti. Otomatis perlu ilmu, sekali lagi perlu ilmu ya, untuk bisa tidak salah dalam memilih. Properti bisa nggak salah? Bisa. Ada properti yang 10 tahun, 15 tahun stuck ya harganya, naiknya pelan sekali, bukan double digit loh, single digit naiknya. Kalau 10 tahun, 15 tahun single digit, ya itu properti pun nilai investasinya kalah ya dengan investasi instrumen yang lain. Hati-hati teman-teman. Jadi seperti tadi saya bilang, lihat pameran, lihat info-info. Bukan hanya lihat, tapi datangi di sana. Kadang-kadang ya, jarak cuma 1-2 kilo dari tempat yang dijual, itu ada properti yang harganya bisa under, bisa sampai beda 30-40%. Bisa. Oke. Ya. Jadi harus terjun, harus didatengin. Kalaupun Anda kesulitan waktu, Anda bisa memilih media, bisa memilih orang-orang yang kompeten. Ya, saya bersyukur sekali adanya database property podcast, karena harapan saya ke depannya banyak sekali listing-listing ya yang ditawarkan, ya, gitu. Sehingga menambah informasi. Kesalahan memilih properti yaitu kebanyakan adalah memaksakan cara pembayaran cicilan. Nah, kalau cash sebetulnya kesalahannya hanya kesalahan cuman di waktu saja kalau cash. Mungkin 10 tahun naiknya pelan, tapi begitu di
daerah yang naiknya pelan itu ada infrastruktur yang lebih memadai, ada bukan hanya infrastruktur ya, ada industri-industri besar yang masuk di daerah itu, maka itu boom, maka itu naik cepat. Ya, seperti daerah-daerah pergudangan, daerah-daerah perindustrian. Saya tahu kok ya, saya tahu di pinggiran-pinggiran Jakarta ini betul-betul luar biasa sekali. Bahkan pihak luar negeri pun banyak bangun gudang, banyak bangun pabrik di daerah-daerah di pinggiran di Indonesia, terutama yang aksesnya tidak jauh dari Jakarta. Mungkin cuma 1-2 jam. Ya. Nah, ini menarik. Jadi kesalahan properti yang pertama dalam investasi yaitu kalau melalui pembelian cicilan itu jangan sampai lapse. Ya, kalau lapse atau hangus maka hilang. Jadi banyak orang yang tergiur untuk membeli lupa dalam budgeting. Iya, betul. Ya. Oh, saya saat ini bekerja di perusahaan internasional, tapi sebagai karyawan loh. Kan bisa saja sewaktu-waktu saya diberhentikan atau saya difitnah atau apapun itu. Begitu penghasilan saya berhenti, untuk dapat penghasilan tambahannya itu kan butuh waktu. Jadi dalam hal budgeting itu mohon diperhatikan ya, idealnya 30%, bahkan kalau menurut saya 20% dari penghasilan bulanan kita. Seperti itu. Yang kedua, jangan memilih properti tanpa melihat lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar ini juga penting. Kalau saya melihat juga keamanan, prasarana, jalan, gitu ya, air, seperti itu. Gorong-gorongnya bagaimana? Ya, propertinya bagus, tapi untuk distribusi air kotornya kecil sekali gotnya. Nah, ini kan menimbulkan potensi banjir dan merusak properti tersebut. Betul. Kunjungi properti baik pagi, siang maupun malam. Jadi sebelum beli, kunjungi malam hari. Bagaimana lingkungannya? Ya, propertinya bagus bangunannya, tapi di luar-luarnya jarak sekitarnya kurang nyaman, tidak aman. Nah, ini juga akan menimbulkan image juga. Ada properti teman saya bagus, Pak Andreas. Iya. Tetapi tidak jauh dari situ, dekat banget, cuman beda 2 rumah, mungkin ya 3 rumah, itu ada tempat untuk jual beli ikan. Waduh, bau ikannya itu masuk ke rumah teman saya. Nah, kalau punya properti miliatan, dapat bau-bauan ikan Jadi nggak nyaman ya. maupun ikan yang tidak segar kan juga nggak nyaman, seperti itu. Betul. Sehingga harga lingkungan di sekitarnya juga terpengaruh, Pak. Nah, iya. Yang pertama tadi yaitu kita bisa melihat kondisi keuangan kita. Yang kedua yaitu lingkungannya baik pagi, siang, malam, ya, lingkungan air, lingkungan parkir, lingkungan kejahatan maupun keamanannya, penerangannya seperti apa. Lalu akan lebih baik kalau kita juga bisa minta bantuan untuk para ahlinya kalau kita membeli properti, yaitu kualitas, ya, kualitas bangunannya. Tapi tenang Bapak Ibu sekalian, karena harga properti bukan hanya bangunan tetapi harga tanah sekarang ini beranjak naiknya melebihi harga bangunan. Ya. Iya. Kan per meter tanah ada yang 20 juta tuh. Iya. Ada yang 40 juta bahkan lebih. Nah, pertanyaan saya, harga bangunan per meter yang 40 juta modelnya seperti apa? Yang 1 juta seperti apa? Ya, 6 sampai 10 juta aja sudah bagus loh. Kita nggak bicara interior atau perabotan, kita bicara bangunan ya. Seperti itu. Oke. Wah, ini makin menarik ya Pak Alek. Memang kadang
mungkin yang paling sering kita lupakan adalah lihat lingkungan ya. Mungkin Ya, datangnya cuma pas pagi aja atau pas ya, siang aja. Tapi kita nggak tahu nih pas malamnya ini seperti apa sih lingkungannya ya, seperti itu ya. ya. Padahal kan kita butuh akses keluar masuk kan. Iya Kita beli betul. properti bukan kita masuk nggak keluar-keluar kan. Iya. Nah, seperti itu. Sampai-sampai ada Oke. kejadian apa namanya eh, nggak bisa punya lahan parkir seperti itu. Nah ini kan juga merepotkan dirinya sendiri seperti itu. Iya. Oke oke. Wah ini kayaknya bakal banyak banget ya Pak pembahasan terkait properti. Iya, apalagi sekarang ini lagi tren sekali compact properti yang ukuran 6 kali 12, yang 6 kali 15, bahkan 4 kali 8. Seperti itu di kota saya sendiri sudah mulai banyak 5 kali 10. Apakah itu menguntungkan? Belum tentu. Ya, jawabannya Iya. belum tentu loh. Kenapa belum tentu? Ya, kita harus memikirkan dong tempat parkirnya. Kan Betul. seperti itu. Iya iya. Wah ini akan sangat panjang sekali kalau kita bahas banyak tentang properti. Ya, Mungkin nanti ke depannya saya bisa share bagaimana kita dalam 10 tahun bahkan 7 tahun sekali, Pak. Jadi harapan saya teman-teman juga bisa belajar, saya pun masih belajar ya. Bagaimana 7 tahun sekali itu kita bisa beli properti, Pak. wah Ya. oke. Jadi kita pensiun itu kita tenang, ya, kita bisa memiliki properti untuk putra putri kita, untuk masa tua kita, untuk disewakan, juga untuk bisa dijual lagi. Karena jangan takut teman-teman, kita berada di posisi yang tepat, negara kita yaitu negara berkembang, lahan propertinya sangat memungkinkan untuk terus bertumbuh dan naik dan naik seperti itu. Oke oke. Iya berarti nanti kalau misalkan mungkin next-nya saya undang Pak Alek lagi untuk ngobrol di Database Property Podcast, nggak masalah ya Pak Alek ya? Boleh, saya juga senang berbagi apa yang saya jalankan karena saya juga mulai dari nol dan saya berharap juga ada sumbangsih ya yang saya bisa lakukan, bisa berikan tipsnya, bahkan membeli properti dalam waktu 3 bulan. Mungkin nggak sih dengan penghasilan 5 juta per bulan bisa dalam 3 bulan punya properti? Bisa, sangat mungkin ya. Tapi semangatnya itu, belajarnya itu bukan tanpa uang ya. Beli properti pasti pakai uang. Tadi saya bilang ya, budget itu penting. Ya. Iya. Tapi turun di lapangan itu akan menambah wawasan kita dan sangat banyak sekali orang-orang yang memiliki properti Pak membuang potensi kesempatannya itu mulai puluhan ratusan juta. Ya saya juga ikut prihatin kalau melihat ada properti-properti yang dijual kosong bertahun-tahun. Yang saya tahu ya di kota saya melewati itu 5 tahun ini masih pasang spanduk, 10 tahun pasang spanduk. Lah kok penampilannya nggak berubah, propertinya dicat pun tidak. Bayangkan Pak, 10 tahun kalau disewakan per tahunnya 3% aja, atau dia 3% atau 2% lah dari harga properti itu, apa yang Iya, terjadi? iya betul. Potensial loss-nya sangat banyak, ratusan juta potensial loss-nya, bahkan miliar. Iya, betul. Oke, oke Pak Alek, terima kasih nih Pak. Ilmunya banyak sekali ya. Yang penting semangat dulu nih. Ya, yang penting semangat, meluangkan waktu. Ya, tentunya kita juga jangan lupa ya, orang yang punya semangat, orang yang masih mau berusaha, pasti Sang Maha Kuasa juga buka jalan. Jadi jangan merasa properti itu susah, walaupun data sebenarnya saya melihat belum ada yang di atas 100% loh. Dari negara superpower pun masih jauh di bawah angka 100%. Nah ini menandakan bahwa potensi properti ini sangat terbuka lebar.
Ya kalau Oke. 200%, 300%, nah itu pangsa pasarnya mulai sempit tuh, Iya, iya. seperti itu. Oke. Iya, iya. Oke, terima kasih ya Pak Alek untuk Ya, terima kasih waktunya. Pak Ah, Andreas atas iya. undangannya. Saya Ah, doakan Database Property bisa sukses ya, bisa amin, amin. membawa informasi, ilmu, bisa membawa keuntungan bagi teman-teman yang menikmati. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih ya Pak Alek. Mungkin Ya, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, ya bisa chat aja di kolom komen, ya supaya nanti next ketika kami mengundang Pak Alek lagi, bisa nanti Pak Alek bisa bantu jawab. Iya, ya, kira-kira mau ilmu apa sih seperti itu? Ada pertanyaan apa seperti itu? ya, baik. Terima Oke, kasih ah, atas oke deh. kepercayaannya. Terima kasih Pak Alek untuk waktunya. Sukses terus ke depannya. Dan terima kasih juga sudah menginspirasi kami di properti. Iya. Oke, terima kasih Pak Alek. Selamat pagi, Pak Alek. Sampai Baik, jumpa di lain bagi kesempatan. ya.